Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Jailani, mahasiswa PPG dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Jawa Barat. Akan melaksanakan PPL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Agar kita belajar semangat, sebelum dimulai kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Selanjutnya kita tepuk belajar dimensi belajar Pancasila. Sama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak akan mengetik kehadiran. Ya, siap? Siap. Nah, lihat kelompoknya masing-masing. Kelompok ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita masuk sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan berdoa dulu, ya. Yang dipimpin oleh Bapak lainnya, kerjakan dengan depan. Lanjutkan nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita tepuk tangan untuk Rai. Oleh perempuan Salpa menyanyikan, menjadi dirigen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salpa perempuan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai dirigen. Maju. Alhamdulillah kita telah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan menjadi pelajar yang mencintai tanah air. Oke, selanjutnya Bapak mau tanya, apa setelah kita berdoa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siapa yang tahu? Ya, apa? Bagus, tepuk tangan untuk Kari. Baik, kali ini kita akan mempelajari pelajaran tentang memahami ibadah sholat Jumat. Pelajaran sekarang masih menyambung
ketika pelajaran yang kemarin tentang apa? Siapa yang tahu? Saya Kak. Kita. Tentang pelajaran kewajiban setelah dewasa. Ya, kewajiban setelah dewasa apa itu? Tepuk tangan untuk kita. Ya. Jadi setelah dewasa kita diwajibkan untuk sholat. Pelajaran kali ini tentang memahami ibadah sholat Jumat. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan pelajaran sekarang. Apa itu? Pertama, kalian harus memahami ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Yang kedua apa? Baca. Mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan kebebasan beribadah sendiri kepada Allah. Selanjutnya lihat. Lihat gambar yang ada di layar. Coba. Gambar sedang apa yang di depan? Sholat berjamaah. Mengapa kita harus sholat? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Mengapa kita harus sholat? Yang kemarin saya pelajari. Ya, apa? Jiraya. Adalah rukun Islam yang kedua, Pak. Ya, apa cina? Sholat adalah kewajiban Yang kedua, Pak. umat Islam, termasuk rukun Islam yang kedua. Nah, siapa lagi yang tahu mengapa kita harus sholat? Kelompok ini belum. Apa kelompok ini? Apa biasa? Ini aja, Pak. Karena sholat perintah Allah. Kelompok 5. Apa Wanda? Akan mendapat pahala, Pak. Ya, bagus. Tangan untuk Wanda. Selanjutnya, lihat penjelasan mengapa kita harus sholat Jumat atau sholat. Ya, Allah menjanjikan banyak anugerah bagi yang menghadap atau sholat kepadanya. Baca bersama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kalian terbiasa mendirikan salat sejak usia 7 tahun. Ketika 7 tahun. Tunggulah mereka ketika umur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Ammar bin Suhaib. Itu hadis yang menjelaskan mengapa kita harus sholat fardu, sholat wajibnya, atau yang sekarang dipelajari tentang sholat Jumat. Selanjutnya, ya, apa keistimewaan sholat Jumat? Pertanyaannya tinggal di depan. Keistimewaannya, Rasulullah bersabda, hari Jumat adalah tuannya semua hari. Bahkan bagi Allah hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Pada malam harinya di rumahnya, di masjid kita dianjurkan membaca apa? Sholawat, baca Quran, terutama surat Al-Kahfi, surat Yasin. Apalagi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari sholat tersebut, sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat. Ya. Jadi sholat Jumat hanya dikerjakan hari Jumat. Ya, tidak mungkin sholat Jumat dikerjakan hari Senin, mungkin tuh. Soalnya khusus sholat Jumat khusus untuk hari Jumat. Didahului oleh dua khutbah. Ya. Dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat yang didahului oleh dua khutbah. Hukumnya apa hukumnya? Hukumnya fardu ain. Bagus, kita diwajibkan untuk siapa saja? Bapak tunjuk Janet. Janeta. Diwajibkan bagi siapa? Muslim, laki-laki, merdeka, balik dan berakal sehat, atau disebut
Nah, 5 belum tetap atau mungkin 6. Nah, selanjutnya yang tidak diwajibkan sholat Jumat apa Rita? Perempuan. Ya, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Nah, sholat Jumat diuruskan untuk laki. Kalau perempuan sholat zuhurnya di rumah. Ya. Selanjutnya kedua. Anak kecil. Hamzah Ihsan. Orang yang sakit tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan sholat Jumat. Takutnya nanti ketika sholat sakit, ya. Atau penyakitnya penyakit menular seperti tahun yang kemarin, virus coronanya. Alhamdulillah. Yang keempat, apa yang keempat? Nafisa yang keempat. Musafir. Apa itu musafir? Orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh. Tapi perjalanannya bukan perjalanan maksiat, perjalanan yang baik, ya. Mencari ilmu, perjalanan yang halal, ya. Dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 85 km. Terus siapa yang tahu mengapa kita dianjurkan sholat Jumat? Dalilnya ada di Al-Quran surat ini Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 9. Bacanya apa? Bagaimana Pak? Bacanya baca bersama-sama atau satu kali? Bapak satu kali, kalian satu kali. Tahu dulu bersama-sama. Itu dalil Al-Quran yang menjelaskan agar kita melaksanakan sholat di hari Jumat. Ya. Maka segera kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang sedang berdagang di hari Jumat. Harus ditunda dulu, disimpan dulu, langsung bersegera melaksanakan sholat Jumat. Ya. Ke masjid. Ya. Kalau kata Wanda harus ke masjid. Berarti berjamaahnya di masjid bukan di rumah. Ya, ke masjid. Terus jumlah jemaah sholat Jumat ada berapa orang? Minimal 40 orang. Ya, syarat sah Jumat. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tata cara sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Jadi ketika hari Jumat, laki-laki harus tahu ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan sholat Jumat, ya. Yang kedua, kalau sudah mandi, sudah berpakaian rapi, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Apa doanya doa masuk masjid? Ya, sudah masuk, menjaga ada di dalam masjid, tidak boleh ngobrol, mengganggu teman, tidak boleh berlari-larian, tidak boleh mengotori dalam masjid atau halaman masjid. Yang keempat, dianjurkan melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Apa itu? Tahiyatul masjid untuk mengagungkan masjid, menjaga masjid. Tuh, yang dilakukan sebanyak 2 rakaat sebagai penghormatan ketika memasuki masjid. Ya, perhatikan lagi. Yang ke-5, masih semangat? Masih? Kamu semangat? Luar biasa. Harus semangat. Masih ada lagi. Yang ke-5, dianjurkan melakukan sholat sunat lain sebelum adzan dikumandangkan. Ya, sholat sunat, sholat mutlak, sholat rawatib, ya. Ke-6, ketika masuk waktu sholat zuhur, muadzin mengumandangkan adzan. Ya, pas waktu adzan zuhur mengumandangkan adzan. Selanjutnya, khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri.
khotib pertama dan kedua dipisahkan dengan khotib duduk. Ketika khotib duduk, jemaah dianjurkan untuk berdoa. Jadi khotib berdiri dulu menyampaikan khutbah, langsung duduk. Ketika duduk kita dianjurkan berdoa. Itu adalah waktu yang mustajab ya bagi kita. Dilanjutkan khotib berdiri lagi menyampaikan doa. Setelah selesai khotib selesai, muadzin mengumandangkan iqamah untuk melaksanakan sholat berapa jumlahnya rakaatnya? Dua. Ya. Terus meluruskan dan merapatkan saf sholat, rapatnya rapi berjamaah. Sholat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Niatnya baca Washolli ba'da Jum'ati raka'ataini mustakbirati ba'di adaman lillahi ta'ala. Dan terakhir diakhiri dengan zikir dan berdoa. Ya, itu adalah tata cara sholat Jumat. Oke, selanjutnya Bapak sudah mempersiapkan permainan atau pertanyaan dan soal yang telah tadi dipelajari. Ya, tiap kelompok harus bisa menjawab dari nanti soal yang muncul dalam layar. Permainannya nanti disentuh. Contohnya ini ada tombol start, disentuh nanti akan muncul soal pertanyaan. Ya, tiap kelompok nanti harus berdiskusi menjawab pertanyaan dari tiap kelompok. Siap? Ya, oke. Tiap kelompok nanti dipilih siapa ketuanya yang menyentuh pada layar. Silakan diskusi dulu siapa yang nanti akan menyentuh layar dan menjawab soal pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, kalau sudah siap tiap kelompok persiapan ke depan. Kita jawab soal pertanyaan yang ada dalam layar. Ini layar sentuh, anggap ini layar sentuh, nanti ditekan ya setiap pertanyaan. Siap. Kelompok mana yang sudah siap? Atau dari kelompok 1 dulu? Satu. Jadi kelompok 2, kelompok 3 sampai selanjutnya bersiap. Siap. Untuk kelompok 1 silakan ke depan. Tangan dulu, semangat. Siapa yang akan menjawab dan siapa yang akan menyentuh layar. Pilih nomor berapa? 2. Jawabannya tuh, semangat. Beri lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan mendapatkan skor 20. Semuanya bisa dijawab. Selanjutnya kita lanjut ke putra laki-laki. Kelompok 5. Siap. Kelompok 5 ke depan untuk menjawab setiap soal pertanyaan yang ada di layar. Ya, siapa yang menyentuh layar? Siapa yang menjawab?
mengerti, memahami pelajaran yang bisa dipelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya telah selesai dikerjakan dengan baik. Dari pelajaran sekarang kita simpulkan, kita harus memahami ibadah sholat Jumat. Dari pengertian sholat Jumat, sholat Jumat, siapa yang tahu? Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah Pada hari Jumat. Terus hukumnya fardu ain. Diwajibkan bagi umat muslim laki-laki. Terus tidak diwajibkan bagi orang perempuan kecil, orang yang sakit, ya. Jadi nanti ini tugas di rumah kalian mengamati pelaksanaan sholat Jumat di masjid di sekitar rumah kalian, khusus laki-laki. Untuk perempuan ini pengalamanmu jika seorang laki-laki melaksanakan sholat Jumat, apa yang kalian lakukan? Nah, ya, tugas laki-laki dan perempuan beda. Ini nanti dibagikan, siap? Nah, siapa yang berani menjawab dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat? Yang tahu? Sholat Jumat terdapat pada surat Al-Quran untuk kelompok saya. Terdapat pada surat Al-Quran. Ya, nah, pembelajaran kita alhamdulillah sudah selesai. Kita interogasi dulu. Apakah pelajaran kali ini menyenangkan? Nah, ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang telah kita laksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kembali kepada kita. Ya, ternyata ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan ketika hari Jumat, ya. Terutama persiapan seperti mandi, menyegerakan ke masjid, terus apa? Sholat tahiyatul masjid, ya, dan banyak yang lainnya. Untuk selanjutnya ini Bapak bagikan tugas kelompok masing-masing. Ya. Untuk kelompoknya dikerjakan di rumah. Jadi setelah pelajaran ini kalian diharapkan seperti digambar. Karena sudah tahu tata cara sholat, jadi harus rajin sholat. Laki-laki rajin sholat Jumat, perempuan sholat fardu di rumah dengan rajin, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas sudah, ya. Minggu depan kita akan laksanakan praktek sholat, ya, tata cara sholat Jumat. Siap? Siap. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai.